Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini kita semuanya masih berjumpa dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Para pemirsa yang berbahagia, perlu kita ketahui bersama, dalam kita mencari ilmu ada beberapa syarat yang harus kita ketahui. Menurut kitab Ta'limul Muta'alim ada 6 syarat dalam proses mencari ilmu. Dalam syair Al-Ala disampaikan, ala lan tanalul ilma illa bisittati saumbika amma jumu'iha bibayani. Ilingon da hasil ilmu angin 6 perkara bakal tak citaake kumpulkan di pertelo. Tukain wa khirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadi wa tuli zamani. Rupane limpat lupa sobar ono sangune lan piwulangi guru lan sing suwe mangsane. Syarat yang pertama dalam mencari ilmu yaitu dukain, yang artinya adalah kecerdasan. Maksudnya kecerdasan itu bukan harus kita sejak lahir itu langsung cerdas, itu mboten. Akan tetapi kecerdasan itu dibagi menjadi 2. Yang memang kecerdasan itu yang langsung diberikan Allah sejak lahir, atau disebut dengan muhibbatum minallah. Suatu contoh, seseorang yang memang mempunyai hafalan yang sangat kuat, ataupun ketika diajarkan oleh guru itu langsung bisa menangkap apa yang diajarkan oleh guru. Yang kedua, yang dimaksud kecerdasan yang nomor 2 itu adalah disebut dengan kecerdasan muktasab, yang mana dihasilkan oleh kerja keras, bersungguh-sungguh dalam belajar, terus mengulang apa yang diajarkan oleh guru. Syarat yang nomor 2 adalah wakhirsun, yang artinya bersungguh-sungguh. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, insya Allah akan berhasil. Begitu pula dalam menuntut ilmu, kesungguhan adalah salah satu modal untuk menguasai ilmu yang sedang kita pelajari. Akan tetapi dalam bersungguh-sungguh pun itu biasanya kita banyak sekali ujian. Entah itu ujian dari kita sendiri ataupun dari teman. Lebih-lebih dari teman, biasanya ini yang paling berat dalam kita bersungguh-sungguh. Disebutkan di dalam syair Al-Ala juga, kita harus pandai-pandai dalam memilih teman agar kita bisa bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Disebutkan
Fa in kana dha syarrin fajannibhu sur'atan wa in kana dha khairin faqrinhu tahtadi. Yen ana kanca ala lakune ndang dahana, yen ana kanca bagus enggal ndang kancanono. Artinya dalam syair tersebut, apabila ada teman kita yang berbuat kebaikan, senantiasa kita harus menemani atau ikut. Sebaliknya, apabila ada teman kita yang mengajak ke dalam kejelekan ataupun keburukan, otomatis kita harus meninggalkan, lebih-lebih dalam mencari ilmu. Suatu contoh dalam kita belajar, dalam kita masuk sekolah, apabila kita diajak bolos dan sebagainya, kita harus menolak, tidak boleh untuk ikut bolos. Syarat yang ketiga ialah wastibarin, kesabaran. Jelas yang namanya menuntut ilmu, kita harus sabar. Sabar dalam belajar, sabar dalam diuji, sabar dalam segala hal yang kita alami dalam proses menuntut ilmu. Sabar dalam menjalani hukuman sekalipun jika ada. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan menguji kesungguhan kita dalam menuntut ilmu. Jikalau kita lolos dalam menjalaninya, maka kita akan dinaikkan tingkat kita dari yang sebelumnya. Dalam arti kita dalam mencari ilmu itu sangat perlu yang dinamakan kesabaran. Lebih-lebih para santri yang ada di pondok. Kita harus sabar. Kita harus sabar dalam keadaan apapun. Dalam keadaan diuji, ketika kita hilang sendalnya, kita dijahili temannya dan sebagainya. Itu kita harus sabar. Kalau kita tidak sabar, maka bisa menimbulkan sebab-sebab yang tidak bagus. Syarat yang keempat adalah wabulghatin ataupun biaya. Dalam menuntut ilmu tentu membutuhkan biaya ataupun bekal. Tidak mungkin dalam menuntut ilmu tanpa biaya. Contoh biaya masuk sekolah, masuk pondok, seperti biaya pendaftaran, ya, biaya daftar ulang dan sebagainya, biaya bulanan, SPP, kalau di pondok ada juga biaya pajekan, ya, biaya jajan dan sebagainya. Maka dari itu kita sangat sekali perlu yang namanya biaya. Syarat yang kelima ialah wa irsyadi ustadi, bimbingan guru. Salah satu hal yang paling penting dalam menuntut ilmu adalah bimbingan dari seorang guru. Terlebih belajar ilmu agama Islam haruslah sesuai dengan bimbingan guru. Belajar agama janganlah secara otodidak semata, karena akan menjadi bahaya jika salah memahami suatu teks, ayat atau hadis. Dikarenakan begitu pentingnya bimbingan guru, maka kita harus menghormati dan memuliakan guru, tawadhu terhadap guru. Hal ini semata-mata mengharapkan untuk mendapatkan ridho guru, pada akhirnya akan mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya dengan harapan kita menghormati guru, ilmu kita bisa bermanfaat dunia dan akhirat. Syarat yang keenam yaitu watuli zamani, waktu yang lama. Dalam menuntut ilmu butuh waktu yang lama. Tidak mungkin didapatkan hanya dalam hitungan detik ataupun jam ataupun hari saja. Suatu contoh, kita sekolah, tidak mungkin kita mempelajari satu pelajaran dalam satu hari. Bahkan sudah dibagi, diperinci
dalam kita mempelajari salah satu pelajaran pun itu sampai 1 semester. Karena apa? Otak kita tidak mungkin mengenyam ataupun menerima pelajaran keseluruhan hanya dalam satu hari atau dalam satu waktu. Itu pasti tidak mampu. Itulah tadi 6 syarat dalam mencari ilmu. Dengan harapan dengan kita memenuhi syarat dalam menuntut ilmu, kita bisa mendapatkan fadilah atau keutamaan dalam menuntut ilmu. Berikut keutamaan menuntut ilmu dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, dimudahkan jalan menuju ke surga. Yang kedua, ditinggikan derajatnya. Yang ketiga, dicintai Rasulullah. Dan yang keempat, paling utama, yang kelima, dimintakan ampun seisi bumi dan langit. Yang keenam, bahagia dunia dan akhirat. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru kalam billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.